Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, kembali lagi bersama Ibu Eka Widya Suki pada pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah siap pelajaran hari ini? Nah, tentunya sudah dong ya. Baik anak-anakku yang ibu sayangi, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana? Apakah sudah disiapkan buku pelajarannya? Nah, sudah dong ya. Kita masuk saja materi kita pada pagi hari ini, materi yang baru, yaitu menyusun cerita pendek. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua ya nak. Yang pertama, peserta didik dapat memahami struktur cerita pendek. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memahami aspek kebahasaan cerita pendek. Belum masuk pada struktur dan unsur bahasanya, Ibu mau bahas dulu sedikit tentang pengertian cerita pendeknya. Nah, Ibu pasti sudah tahu ya, ini Ibu hanya mengulang saja. Nah, cerita pendek adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Dalam sebuah cerpen pasti ada unsur intrinsiknya, ya. Tentunya anak ibu sudah tahu apa itu unsur intrinsik karena pada materi kelas 7 itu di teks fabel sudah pernah dibahas. Adapun unsur intrinsiknya adalah yang pertama ada tema, kemudian ada alur, kemudian ada setting, selanjutnya ada tokoh, selanjutnya ada watak, kemudian sudut pandang, dan unsur intrinsik yang terakhir adalah amatan. Kita masuk sekarang pada struktur cerita pendek. Ada berapa ya struktur cerita pendek itu? Ya, benar sekali. Ada 4. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Kemudian yang terakhir ada resolusi. Nah, apa sih itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan karakter, peristiwa, latar, dan arah menuju komplikasi. Selanjutnya ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu adalah kisah berlanjut melalui rangkaian peristiwa tak terduga. Selanjutnya yang ketiga ada komplikasi, yaitu seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Dan yang terakhir resolusi, yaitu solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil, cara pengarang mengakhiri cerita. Jadi struktur cerita pendeknya ada 4 ya, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan yang terakhir resolusi. Kita masuk pada aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, yang pertama itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Kemudian yang kedua ada beberapa dialog dapat dimasukkan, yaitu menunjukkan waktu kini ataupun lapang. Selanjutnya ada kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus, misalnya memilih kata beringin atau terembesi dibanding kata pohon. Aspek kebahasaan selanjutnya yaitu uraian deskriptif yang rinci.
Deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Selanjutnya ada penggunaan majas. Nah, di sini ada majas nilai, metafora, dan personifikasi. Yang terakhir, penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Contohnya, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Oke, masih di aspek kebahasaan. Di sini aku jelaskan sedikit tentang majasnya. Itu yang pertama ada simile, adalah majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lainnya dengan menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung yang digunakan contohnya seperti bagaikan, mbak, layaknya, laksana. Sedangkan contoh kalimatnya, wajahnya cerah dan indah bagaikan rembulan yang bersinar di malam hari. Selanjutnya majas yang kedua ada majas metafora, adalah kiasan kata-kata yang bukan arti sebenarnya yang mengandung perbandingan tersirat. Namun metafora bukan perbandingan tapi sebuah perumpamaan, di mana Anda mengatakan satu hal seperti yang lain. Contohnya, mata indah seperti berlian. Majas yang ketiga yaitu majas personifikasi, adalah majas yang membuat atau menyamakan benda mati dapat bergerak atau bernafas seperti manusia. Contoh, pohon bambu di belakang rumah berbisik-bisik tertiup angin sore. Nah, kata berbisik-bisik itu juga majas personifikasi ya nak ya. Lanjut pada tugas. Tugasnya pada pagi hari ini adalah ini baca dan pahami cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan pada buku cetak bahasa Indonesia halaman 79 sampai dengan 82, dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, temukan 3 unsur intrinsik pada cerita pendek tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan 4 struktur teks pada cerpen tersebut. Yang ketiga, temukan 3 unsur bahasa pada cerpen tersebut. Lalu kalian kerjakan pada kertas double folio. Nah, kapan dikumpulkan penugasan ini? Ibu harapkan kalian tunggu informasi lanjut pada WA grup kelas. Oke anak-anakku yang ibu sayangi, pelajaran kita hari ini semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan menunda pekerjaan rumah ya. Itu saja dari ibu. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam 1M.